Poin yang kedua adalah penyerangan iblis kepada kehidupan supaya manusia keluar dari otoritas Tuhan. Tidak tunduk lagi kepada kehendaknya, tidak tunduk kepada otoritasnya. Menjadi manusia yang liar, menjadi manusia yang semaunya, menjadi manusia yang menginginkan apa yang dia inginkan. Bukan lagi manusia yang hidup dalam otoritas Tuhan, bukan lagi manusia yang hidup dalam kehendaknya. Penyerangan ini nggak main-main. Penyerangan ini yang membuat manusia mandiri, dalam arti independen, tidak membutuhkan Tuhan. Banyak umat Tuhan seperti itu. Ketika berada dalam kondisi yang kepepet, barulah mencari Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang berantakan, barulah mencari Tuhan. Dan ada orang-orang yang berkata, Tuhan, kenapa terjadi peristiwa-peristiwa yang buruk? Kenapa Engkau tidak melarangnya, Tuhan? Kenapa, Tuhan? Mereka berkata begitu. Seolah-olah kalau yang buruk-buruk, kenapa Tuhan nggak melarangnya? Mereka sendiri juga nggak pernah bertanya kepada Tuhan bahwa apa jalan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Mereka hanya berjalan semaunya. Penyerangan inilah yang membuat banyak manusia menjadi manusia yang nggak kenal Tuhan. Kehidupan di luar otoritas. Kehidupan yang membuat mereka mencari Tuhan, namun Tuhan yang dicarilah bukan Tuhan yang sejati. Kehidupan manusia yang mereka suka adalah sesuai dengan kenikmatan. Makanya muncul pada hari ini Injil palsu, Injil kenikmatan, Injil kemakmuran, Injil kenyamanan, gak sesuai dengan kehidupan Kristus, di mana Injil sejati adalah hidup yang berkaitan dengan salib, jalan salib yang akan kita lewati. Itulah perbedaan, itulah yang membuat kita tahu bahwa penyerangan iblis ini telak menghancurkan manusia, menghancurkan kehidupan manusia, sehingga manusia melenceng, menjauh, dan tidak lagi berada dalam otoritas Tuhan. Yang ketiga, penyerangan iblis kepada penyembahan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah manusia keluar dari perkenanan Tuhan. Penyerangan ini membuat manusia tidak lagi menyembah Tuhan, tidak lagi menyembah sesuai dengan konsep Tuhan. Mereka melakukan penyembahan. Mereka menciptakan penyembahan. Mereka menginginkan penyembahan yang mereka ingini. Harusnya umat Tuhan gak melakukan penyembahan yang bukan konsep Tuhan. Penyembahan itu penyembahan kepada acara, penyembahan kepada perkara-perkara yang membuat kita gak berubah hati kita. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang mengubah hati kita. Penyembahan sejatilah penyembahan yang merubah kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah penyembahan. Tapi kenyataannya hari ini umat Tuhan gemar sekali beribadah kepada Tuhan, namun hatinya tidak mengalami perubahan kehendak, tidak lagi mengalami perubahan hati. Apa yang terjadi? Itu adalah penyerangan iblis kepada penyembahan, sehingga manusia keluar dari perkenanan Tuhan. Konsep penyembahan manusia hari ini, mereka menyembah apa yang mereka suka. Penyembahan sejati bukan penyembahan yang manusia suka, tapi penyembahan yang Tuhan suka. Penyembahan hari ini, penyembahan di dalam gereja, namun hidup mereka juga hidup dalam dosa, tinggal dalam kegelapan. Penyembahan itu, penyembahan yang sejati, membuat kita meninggalkan dosa dan tidak lagi hidup dalam kegelapan, namun hidup dalam terang Tuhan. Teman-teman, inilah penyerangan iblis di Taman Eden. Merusak hati kita, merusak perjalanan kita, merusak
hal yang utama dalam hidup kita.